Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'an amma ba'd. Syukur alhamdulillah saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan pendidikan oleh Allah sehingga dapat melakukan KKN Mandiri Mafa tahun 2020. Salawat beserta salam tak lupa saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Ruhadi, saya anggota santri Semat KKN Mandiri Mafa tahun 2020 dan beserta teman saya Agus Heri Kurniawan dari agama Kristiani. Dalam kesempatan kali ini kami sedikit membahas tentang kerukunan umat beragama. Dalam Islam sendiri, kerukunan adalah suatu tasamuh atau toleransi antar umat beragama, sehingga kita senantiasa dituntut oleh Allah SWT untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, dan berdampingan antar umat beragama. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam hal ini Allah sudah menggariskan untuk kita semua untuk saling mengenal walaupun berbeda agama. Harus saling menghargai walaupun itu berbeda agama, sehingga kita senantiasa hidup tentram, hidup rukun walaupun berdampingan dengan agama yang lain. Maka dari itu kita diwajibkan untuk saling menghargai, saling menghormati, untuk menjadikan masyarakat yang tentram. Hal itu sudah tertuang dalam Pancasila kita, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa kita itu bangsa yang multikultural, bangsa yang berbagai macam suku, berbagai macam agama, sehingga kita harus saling menghargai, menghormati. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan dituangkan dalam Al-Quran, kita harus menyadari atas perbedaan itu, karena perbedaan adalah keniscayaan untuk saling mengenal, tolong menolong, dan berbuat baik kepada sesama. Maka akan terwujud suatu kerukunan, bukan malah menjadikan perbedaan itu sebuah konflik yang terus dibesar-besarkan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Agus Heri Kurniawan dari agama Nasrani, tentang kerukunan umat beragama, sehingga kita saling mengetahui, saling hidup rukun dalam umat beragama. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Di sini nama saya Agus Heri Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi sendiri itu definisinya atau artinya adalah menghargai atau menghormati. Jadi toleransi antar umat beragama itu adalah kita harus menghargai dan menghormati orang-orang yang beragama lain. Nah, saya dari Kristiani, saya dari Kristen. Nah, di dalam kekristenan sendiri tentang toleransi gimana, Mas? Nah, toleransi di dalam kekristenan itu ya kita harus menghargai dan menghormati agama-agama lain.
Soalnya gini, di dalam kekristenan mengajarkan tentang kasih. Jadi orang-orang Kristen harus menyatakan kasihnya terhadap semua orang. Di dalam firman Tuhan, bukan hanya kita disuruh untuk mengasihi orang yang mengasihi kepada kita, tetapi juga di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang yang mengasihi kepada kita yang harus kita kasih, tetapi musuh kita pun juga harus kita kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih yang dimiliki kekristenan itu kasih yang diberikan untuk semua orang, tidak memandang perbedaan, tidak memandang latar belakang, tidak membedakan itu kelompok mana. Tetapi kekristenan kita harus menyatakan kasih kita kepada semua orang. Nah, di dalam negara Indonesia ini kasih itu harus dinyatakan, karena banyak sekali perbedaan yang kita miliki. Bukan hanya perbedaan di dalam budaya, bukan hanya perbedaan di dalam beragama, tetapi juga bahasa juga kita berbeda. Nah, perbedaan ini bisa disatukan, kita bisa bersatu di dalam negara Republik Indonesia ini, yaitu ketika masyarakatnya, ketika kelompok-kelompok ini bisa saling menghargai, saling memiliki toleransi terhadap umat beragama. Demikian juga ketika kita hidup di desa Tegalarjo contohnya, kita tidak memungkiri kemungkinan bahwa kita harus hidup berdampingan bersama-sama orang-orang yang berbeda. Ya, ada agama Muslim, ada agama Hindu nggak di sini, Mas? Nggak ada ya. Ya, paling mencolok di sini ya kita berdampingan dengan agama Muslim, agama Islam. Nah, di sini walaupun kita berbeda, kita bertetangga dan kita harus hidup bersama di sana. Kita harus menjalin kerukunan di sana. Nah, kekristenan harus menyatakan kasihnya walaupun kita berbeda, tapi bukan berarti kita tidak mengasihi mereka. Walaupun kita berbeda keyakinan, bukan berarti kita harus membenci mereka, tetapi kita harus menyatakan kasih kepada mereka. Kita harus saling mengasihi. Misalnya kita saling membantu, kita bersama-sama untuk merayakan misalnya kemerdekaan, untuk bersama-sama bergotong royong untuk mendirikan rumah. Nah, kita itu hidup bersama-sama berdampingan. Nah, kekristenan ini harus menyatakan kasih, yaitu menerima keberadaan mereka. Bukan berarti perbedaan ini menjadikan kita untuk saling membenci, untuk menjadikan kita saling menjauhi. Tetapi dari perbedaan ini kita bersama-sama untuk bisa saling menghargai, untuk menjalin hidup rukun antar umat beragama. Nah, jadi dari kita bisa menghargai dan menerima adanya agama lain, kita bisa menyatakan, kita bisa mewujudkan impian negara kita untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Salam persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati.